I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Pertama-tama siapkan wadah dan juga tape ketan, lalu tuang tape ketan ke dalam mangkok. Setelah itu siapkan mangkok dan isi mangkok dengan air hingga penuh. Air yang sudah penuh tadi kita tuang ke ketan yang sudah kita tuang ke mangkok. Lalu kita cuci ketan hingga airnya berubah warna. Setelah air berubah menjadi keruh, buang air perlahan-lahan. Tuang lagi air ke dalam ketan hingga penuh. Lalu aduk ketan kembali hingga air berubah warna. Lalu buang kembali air yang sudah keruh. Beri air kembali ke dalam wadah yang berisi ketan hingga penuh. Cuci kembali ketan hingga air ketan tidak menjadi keruh. Terakhir, buang air secara perlahan-lahan hingga habis. Isi kembali wadah dengan air hingga penuh. Lalu rendam ketan selama 1 jam. Selagi menunggu ketan, jemur lagi selama 15 menit. Setelah dijemur, hancurkan ragi menggunakan sendok sampai benar-benar hancur. Masukkan air ke dalam panci, lalu panaskan dengan api sedang. Tutup panci, lalu panaskan air selama 15 menit. Setelah ketan 1 jam, masukkan ketan ke dalam dandang hingga habis. Ratakan ketan dan kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit, buka tutup dandang. Angkat ketan ke dalam wadah hingga selesai.
Masukkan ketan dan kukus kembali ketan. Tutup kembali dan kukus selama 15 menit. Siapkan daun pisang dan lap hingga bersih. Setelah direbus selama 15 menit, angkat ketan hingga habis. Susun daun pisang hingga rapi. Pipihkan ketan, lalu tunggu hingga benar-benar dingin. Setelah dingin, berikan ragi secara merata. Setelah diberi ragi secara merata, tutup ketan lalu tunggu sampai 3 hari. Tuang susu ke dalam gelas secukupnya, lalu seduh dengan air dingin. Pecahkan telur dan masukkan ke dalam wadah. Masukkan 5 sendok tepung. Aduk tepung dan telur yang sudah disatukan hingga menyatu. Masukkan susu sedikit demi sedikit. Lalu aduk hingga rata. Masukkan lagi susu ke dalam adonan. Aduk lagi hingga tercampur. Lakukan tahap yang sama hingga adonan jadi. Jika adonan sudah jadi, bagi adonan menjadi 2. Lalu berikan pewarna makanan agar terlihat cantik. Aduk hingga merata. Lalu panaskan teflon, lalu cetak adonan di atas teflon. Nggak usah. Sambil menunggu kulit matang, kita akan membuat whipped cream. Langkah pertama, masukkan susu bubuk. Oh, yang naik juga itu loh. Lalu masukkan susu kental manis. Tambahkan SP. Masukkan es batu, lalu mixer hingga mengembang.
mixer hingga mengembang. Dan berikut tekstur dari whipped cream yang sudah jadi. Lalu siapkan piring dan juga adonan dari kulit yang sudah jadi, lalu masukkan atau beri tape ketan putih yang sudah jadi dan berikan whipped cream, lalu dilipat hingga selesai. Mikroorganisme yang digunakan saat pembuatan tape ialah Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus sp, dan bakteri Acetobacter sct yang menjadi ragi tape untuk fermentasi. Tape yang berbahan dasar singkong atau ketan ini yang memanfaatkan bakteri dan jamur. Tape merupakan produk bioteknologi konvensional yang memanfaatkan ragi atau Saccharomyces cerevisiae sebagai agen untuk membuat tape. Khamir Saccharomyces cerevisiae yang berfungsi mengubah karbohidrat menjadi gula dan alkohol. Proses tersebut juga menyebabkan tekstur tape menjadi lunak dan empuk. Interaksi antar ruang adalah pergerakan atau pergeseran sesuatu dari satu wilayah ke wilayah lain, atau dari wilayah asal ke wilayah tujuannya. Interaksi antar ruang juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan manusia, mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Interaksi manusia. Interaksi ini menyebabkan adanya interaksi antar ruang dengan manusia, di mana di saat pembuatan tape ketan ini penjual perlu membeli bahan yang akan digunakan oleh penjual dan adanya interaksi dengan pembeli. Interaksi ini diterapkan karena keduanya saling membutuhkan untuk membuat suatu barang atau produk yang akan dibuat, sehingga dapat terjadinya interaksi antara penjual, pembeli, barang yang akan dibeli. Analisis Provinsi Lampung, Jawa Tengah. Jawa Tengah menghasilkan ketan yang sangat melimpah, sedangkan Lampung sangat kekurangan ketan. Lampung hanya memiliki ragi dan penduduk Lampung sangat suka tape ketan. Jawa Tengah pun menjual ketan kepada Lampung agar penduduk Lampung tidak kekurangan ketan dan dapat mengkonsumsi ketan. Provinsi Lampung memiliki potensi alam yang sangat melimpah. Hal ini terlihat dari hasil pertanian Lampung yang sangat beragam seperti singkong, padi, kopi, dan lada. Lampung juga sebagai penghasil hasil tani yang sangat menunjang. Provinsi Lampung juga mengalami keterbatasan dalam sumber daya manusia yang kembali lagi pada teknologi, ekonomi, dan pendidikan, sehingga mengatasi kesenjangan itu dengan semangat kerja yang tinggi. Sama dengan halnya bahwa Lampung kaya akan SDA yang ada tetapi tidak diiringi dengan SDM yang ada, sehingga dapat berpotensi mengurangnya produksi suatu barang dalam Lampung. Daerah Jawa Tengah memiliki keberagaman unggulan yang berpotensi memberi keuntungan dalam kegiatan perdagangan, sehingga banyak yang merasakan tersebarnya di seluruh pelosok Jateng baik budaya dan produk unggulan makanan dan minuman yang artistik. Keterbatasan pada daerah Jateng tersendiri ialah kekurangannya air dan tata ruang yang menyempit, sehingga diupayakan di tengah kondisi yang banyak menggunakan air harus ada upaya mengaplikasikan menyesuaikan agar distribusi air lebih baik. Ketergantungan Lampung dan Jateng. Ketergantungan antara Lampung dan Jateng mempunyai beberapa keuntungan di dalamnya, di mana kedua daerah tersebut saling berinteraksi satu dengan yang lain, sehingga terjadi produksi dan konsumen di dalamnya yang terjadi kepada dua daerah tersebut, di mana dengan adanya interaksi bisa menjalin kerjasama kedua daerah. Adapun keuntungan yang didapat dari kedua daerah seperti saling meningkatkan ekonomi masing-masing daerah karena adanya pihak produksi dan konsumen yang saling ketergantungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel Smart Art. Jadi, yang memproduksi produk ini adalah PT Sahara Agung yang terdiri dari Ayu, Sandi, Sera, dan Ayu. Lalu, penjualan yang kami lakukan itu secara langsung kepada konsumen.
Yang mengkonsumsi produk ini bisa siapa saja, dimulai dari anak-anak 4 tahun sampai 50 tahun. Berikut tabel bahan beserta harga yang kami keluarkan untuk membeli bahan-bahan sebanyak 74.500 dan harga yang paling murah ada di Rp0. Di sini ada tabel alat yang kami gunakan. Di bagian tabel ini, alat yang kami gunakan berjumlah 0 karena tersedia di rumah. Berikut tabelnya dari rata-rata penjualan produk kami yaitu 2,13 dalam hitungan median atau nilai tengah yaitu Rp Rp4.000 dan adanya modus dalam perhitungan penjualan yaitu 2.000 diagram yang sudah kami buat. Dari hasil penjualan kami rugi karena banyak usaha percobaan yang gagal sehingga membuang-buang bahan. Maka dari itu pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Pengeluaran Rp74.500, pemasukan Rp32.000 dan kerugian Rp42.500. Alat dan bahan dari pelajaran kita untuk membuat tape ketan. Yang pertama ada ketan, ragi tape, gula pasir, sendok dan garpu, panci, baskom, dan teflon. Di dalam proses pembuatan tape ketan ada beberapa mikroorganisme yang berperan di dalamnya seperti Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus sp, dan juga bakteri Acetobacter sp. Berikut mikroorganisme yang berperan pada ragi tape untuk fermentasi pada tape ketan. Tape berbahan dasar singkong atau ketan ini yang memanfaatkan bakteri dan jamur. Tape merupakan produk bioteknologi konvensional yang memanfaatkan ragi Saccharomyces cerevisiae sebagai agen untuk membuat tape. Kamir Saccharomyces cerevisiae yang berfungsi mengubah karbohidrat menjadi gula dan alkohol. Proses tersebut menyebabkan tekstur tape menjadi lunak dan empuk.